Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itulah yang harus selalu diucapkan oleh seorang muslim, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hamba-hambanya. Dengan nikmat tersebut ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepadanya dan pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Baik dengan lisannya dia memuji Allah bahwa tidak ada daya dan upaya, kekuatan yang dia miliki kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia gunakan kekuatan tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin mencintainya, semakin berharap kepadanya, dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar yang masih di bab yang ke-17, di pelajaran yang ke-17 pada kitab Syarah Durus Al-Muhimmah li'ammati al-ummah. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, di antara dosa besar atau 7 dosa-dosa yang sangat besar yang dapat membinasakan itu adalah wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut kecuali dengan cara yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan di antara ciri-ciri orang yang mukmin itu adalah dia tidak menyeru
bersama Allah Subhanahu wa taala ada ilahan, Tuhan yang lain. Yaitu maksudnya dia hanya menyembah dan memurnikan tauhidnya, peribadatannya hanya kepada Allah. Itu ciri orang-orang yang beriman, yang sejati dalam keimanannya, yang selalu menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan juga tidak mereka itu tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Dan juga dalam dalil yang lain Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam. Ya, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hadza dalilun ala anna qatlan nafsil ma'sumati kabiratun min kaba'iriz dzunub wa 'azimatun min 'azaimil atham. Ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa membunuh jiwa yang tak berdosa itu adalah merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Iya. Ini perlu kita perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana di akhir zaman ini banyak orang yang tidak menghargai jiwa seseorang. Jangankan orang lain, terkadang sesama saudara hanya karena bertikai dalam permasalahan yang sederhana yang masih bisa didamaikan, tapi demikianlah manusia. Apabila mereka tidak mengerti tentang din, tentang agama ini, maka hilang rasa kasih sayangnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah bertikai, berselisih hingga berujung kepada pembunuhan. Hendaknya kita perhatikan dalam masalah ini, karena ini membunuh itu adalah merupakan dosa besar. Sebagaimana dalam hadis wa qad jaa fi sunnati, demikian pula dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi, katsiratun jiddan. Ahaditsu katsiratun jiddan fit tahdhir min hadhil kabir, dalam memperingatkan dosa besar ini. Wa bayani khuturatiha, menjelaskan hadis tersebut tentang madarat, tentang bahayanya. Wa annal mar'a la yazalu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Karena apa? Daman haraman. Karena orang itu dia terbebas dalam agamanya kecuali ketika dia ternyata terikat dengan sebuah perlakuan yang sangat besar, dosanya itu pembunuhan. Kalau dia tidak membunuh maka dia bebas. Li'annahu idza asaba daman haraman bi an qatala syakhsan amdan asbaha hadzal maqtul khasman lahu yaumal qiyamah. Karena kalau dia membunuh satu jiwa yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan dia terjerumus ke dalam pembunuhan seseorang dengan sengaja, maka orang yang dibunuh itu pada hari kiamat menjadi musuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hunaka haqqun li auliya'il maqtul, demikian pula tidak hanya itu, ada hak yang harus dia tunaikan kepada wali orang yang dia bunuh itu. Qad ya'funa anhu bimuqabil, boleh jadi wali-wali tersebut memaafkannya baik dengan tebusan atau biduni muqabil, atau tanpa dengan tebusannya. Wa qad la ya'fun, dan juga sangat boleh jadi tidak memaafkan. Nah, demikian bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Maka hendaknya kita berhati-hati. Lakin hunaka haqqun lil maqtul, tetapi di sana ada hak
yang dituntut bagi orang yang telah dibunuh tersebut. Wal maqtul zahaba wa lam yabqa fid dunya, sedangkan orang yang terbunuh ini sudah ya selesai di dunia ini. Ya. Walaysa thamma illa al-qisas yaumil qiyamah. Enggak ada lagi di sana ya kecuali apa? Kisos yang menanti kapan? Pada hari kiamat. Urusannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sungguh sangat mengerikan. Walihadza la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Maka orang terbebas ya ketika dia tidak menumpahkan darah seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau saraqa malan, kalau orang itu mencuri harta, wa arada an yatuba, dia ingin bertobat, fayastatiu an yu'ida al-mala ila ahlihi. Kalau orang yang mencuri, ya, dia curi harta itu, dia ingin bertobat. Apa? Dia bisa mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ya, hatta law mata sahibul mal yu'iduhu lil warathah, sekalipun orang yang memiliki harta itu meninggal, ya, maka dia bisa mengembalikan kepada ahli warisnya. Ya, berbeda tadi dengan membunuh. Ya, wa ayyu dzambin minadz-dzunub yastati'u sahibuhu biiznillah an yatakhallas min muta'allaqatihi. Ya, dosa apapun dari dosa-dosa itu, ya, maka pelakunya bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari ya apa keterkaitan ya yang dituntut ya illal qatl, kecuali apa? Kecuali pembunuhan. Fasahibul haqqi uzhiqat ruhuhu ala yadi hadzal qatil, sedangkan orang yang tadi orang yang maksum ya terpelihara dari dosa yang dia bunuh itu, ya, ruhnya apa? Dia telah binasa. Ya. Ruhnya telah melayang di tangan siapa? Orang yang membunuhnya. Maka apa? Walam yabqa illa al-qisas yaumil qiyamah, enggak tersisa lagi kecuali tinggal apa? Menanti qisas pada hari kiamat, pembalasan pada hari kiamat. Wa hadza yadullu ala khuturatil qatil. Ini menunjukkan ya apa? Terhadap suatu perkara yang sangat besar dosanya, yaitu apa? Ya, pembunuhan. Wa annal qatla a'zamudz dzunubi ba'da syirki wal kufri billahi azza wa jal. Ya, bahwasanya membunuh itu adalah merupakan dosa yang paling besar setelah syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tingkatannya. Sawa'an qatalal mar'u nafsahu, baik itu seseorang membunuh jiwanya sendiri, ya. Ini yang disebut wa huwa ma yusamma bil intihar, yang disebut dengan membunuh diri, ya. Wala taqtulu anfusakum, maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Au qatlahu li ghairihi amdan bi ghairi haq, atau dia membunuh orang lain ya secara sengaja tanpa dengan kebenaran. Ya, Syekh Abdul Razak mengulang-ulang di sini agar hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Ya. Fa hadzani dzanbani a'dhamudz dzunub wa akbarul mubiqat ba'dal kufri wasyirk billah Jalla wa ala. Maka baik dia membunuh dirinya sendiri ya atau membunuh orang lain, maka kedua ini adalah merupakan dosa-dosa yang paling besar tingkatannya, ya, dosa yang paling membinasakan, tingkatannya di bawah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Jalla wa ala. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, wa aklu malal yatim, dan makan harta yatim. Nah, ini juga harus kita perhatikan apa yang disebutkan dalam urutan hadis ini, disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dengan dalil qala Allah taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ini dalil yang terkait dengan ancaman yang sangat keras bagi orang yang makan harta yatim, makan harta anak yatim. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang makan dari harta anak-anak yatim secara zalim, ya, hakikatnya dia memakan dalam perutnya, ya, api. Ya, mereka itu makan api. Aliyadzubillah. Apa ada di antara kita yang kuat, ya, lidahnya, mulutnya ketika terkena air panas, misalkan tersentuh dengan, ya, sesuatu yang panas, ini baru di dunia. Ya, waliyadzubillah, bagaimana dengan di akhirat? Maka ini ancaman yang sangat keras. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hadza fihi anna akla malal yatimi minal kabairil mujibati lidukhulin nar yaumal qiyamah. Maka bahwasanya makan harta anak yatim merupakan dosa-dosa besar yang mengharuskannya masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat. Wa tansisu huna 'alal akal. Nasnya di sini berbicara tentang apa? Tentang makan harta anak yatim. Ya, karena kenapa? Li'annahu a'dhamu wujuhil intifa' bil mal. Karena manfaat yang paling nyata memanfaatkan hartanya orang anak-anak yatim ini dengan dimakan. Ya. Wa illa ayu itlafin limalil yatim sawa'an bil akli aw yashtari bihi thiyaban aw yashtari bihi baitan aw yashtari bihi markuban aw ay isti'malin akhar fa innahu yashmalu hadzal wa'id. Ya. Jangan kemudian orang mengatakan, loh saya kan enggak makan harta-harta mereka. Ya. Kenapa ini disebut? Karena ini yang paling nyata. Ya. Karena orang tidak, ya, memperdulikan di akhir zaman apa yang dia makan, apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Walaupun harta anak yatim dia juga sikat semuanya. Ya, betapa rakusnya manusia itu. Wa illa ayu itlafin limalil yatim, ya, atau dalam bentuk yang lain ketika dia, ya, apa, mengambil, ya, harta anak yatim itu dengan cara tidak hak, ya, dengan cara zalim. Baik itu dia makan atau dia gunakan untuk membeli baju, ya, atau dia gunakan untuk membeli rumah atau kendaraan atau bentuk penggunaan yang lainnya, ini semua mencakup masuk dalam ancaman ayat ini. Ya, walaupun secara dalil disebutkan dengan memakan, tapi semuanya masuk. Disebutkan memakan karena ini yang paling nyata. Ya, bentuk kezaliman terhadap harta anak-anak yatim. Wal yatimu fihi dha'fun. Mengapa demikian? Karena yatim itu adalah orang yang seorang anak yang meninggal ketika, ya, apa? Ketika ayahnya meninggal, maka anak ini belum sampai kepada usia dewasa, itu anak yatim. Anak yang ditinggal orang tuanya, ya, sedangkan dia belum dalam keadaan dewasa. Ya. Belum dalam keadaan balik. Ini lemah, dia enggak ngerti apa-apa. Wala yadri anil mal, dia enggak tahu, ya, tentang harta itu. Wa an qadrihi, enggak tahu, ya, nominal harta itu enggak tahu dia.
Fawaliyul yatim mu'tamanun ala hadzal mal, maka siapa wali si anak yatim inilah yang diberi amanah ya untuk mengelola hartanya. Wa qad ya'kulu minhu wa ya'khudh. Maka hati-hati, sangat boleh jadi dia makan darinya atau ya dia mengambilnya. Wala ahad ya'lam bihi illa rabbul alamin jalla wa ala. Enggak ada yang tahu kecuali hanya ya Allah Subhanahu wa taala. Faja'atin nusus bihadzal wa'id, maka datanglah nas-nas ya dengan ancaman wat tahdhir, memperingatkan, hifdzan li amwalil yatama, dalam rangka untuk menjaga harta anak-anak yatim. Hatta la yudayyi'uha man waliya amrahum, sehingga wali-wali mereka atau orang-orang yang diserahkan urusannya kepada anak-anak yatim tersebut, yang mengurusi ya panti-panti ya anak yatim tersebut, agar tidak menyia-nyiakan harta-harta mereka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dosa-dosa besar lainnya yang dapat membinasakan itu adalah ya yang hari ini orang banyak menyembunyikan ya hakikat sebenarnya karena silau di balik penamaan. Ya, padahal kita tahu bahwasanya ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bil haqa'iq wa in ghayyiratil asma, ya. Bahwasanya yang dinilai itu adalah bagaimana hakikat suatu muamalat itu, bukan dari ya sebuah nama yang dikemas. Mudah kan orang memberikan label-label syariat itu, bisa diperjualbelikan. Maka banyak yang silau, banyak yang tertipu. Nah, orang yang betul-betul ya menjaga hartanya, siap mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat bagaimana hakikat sebuah muamalat transaksi jual beli itu. Maka di sini selanjutnya adalah qala rahimahullah, berkata semoga Allah merahmati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatan wasi'ah, wa aklu riba, ya, makan riba. Ya. Ini riba ini ancamannya ngeri banget, riba. Ya. Ar-riba min adha'imiz dzunub wa kabairiha, merupakan dosa-dosa besar, ya. Wa huwa aklun li amwalin nas bil batil. Apa itu riba? Makan harta manusia secara batil. Ya. Maka banyak dalil yang berbicara tentang riba itu. Allah ancam dengan api neraka. Ya, setelah larangan kepada ya riba ini yang diserukan kepada orang-orang beriman, ya. Kalau ada seruan kepada orang beriman itu dalam Al-Qur'an dengan nida panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan setelahnya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada perintah yang kalian diperintahkan untuk melaksanakannya dan itu kebaikan bagi kalian. Sebaliknya ada larangan yang kalian dicegah dari larangan tersebut agar kalian ya selamat dari malapetaka. Nah, ini musibah riba ini yang banyak tersebar dalam muamalat kontemporer saat sekarang ini. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu, afwan, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adhafan mudha'afah, jangan kalian makan riba ya dengan cara apa? Berlipat-lipat ganda. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah ya agar kalian itu beruntung.
Ya, maka dari ketakwaan itu adalah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam ayat ini larangannya adalah larangan makan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Ya, maka ayat selanjutnya Allah ingatkan apa? Wattaqun nar. Hendaknya kalian takut kepada api. Ini ancaman bagi pemakan riba. Allati uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Banyak ayat-ayat yang merupakan ancaman, ya, berbicara tentang riba. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan setelah beliau mengatakan bahwasanya riba itu adalah merupakan dosa-dosa besar, ya, memakan harta manusia dengan cara batil. Qala Allah Ta'ala, beliau menyebutkan dalil dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan, ya, mengembangbiakkan, menyuburkan harta orang yang sedekah, ya, menyuburkan sedekah-sedekah itu. Maka, ya, orang yang bersedekah itu hakikatnya dia telah, ya, investasi akhirat. Ya. Dia berikan hartanya kepada orang lain ketika dia sudah memiliki kecukupan, ya, maka itulah miliknya. Karena anak Adam ini selalu mengaku-ngaku punya harta. Mali, mali, hartaku, hartaku. Mali, hartaku. Ya. Hal laka min mal, kata Allah, apakah kamu punya harta? Illa ma akaltahu fa afnait. Kecuali yang kamu makan lalu habis, kau keluarkan, habis, ya. Au labithtahu fa ablait, atau yang kamu pakai maka itu akan usang. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang kamu sedekahkan maka itu yang, ya, apa, menjadi simpananmu. Iya, itulah milikmu. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qala an akili riba, ya, dengan tegas ayatnya berbicara tentang orang yang makan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Lihat bagaimana betapa buruknya, ya, sifat yang digambarkan dalam Al-Quran tentang pemakan riba ini. Orang yang makan riba, yaitu orang-orang yang makan riba, orang-orang yang memakan riba, ya, tidaklah mereka itu apa? La yakumun, tidak dapat berdiri, ya. Mereka tidaklah dapat berdiri illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti apa? Orang yang kerasukan setan, ya, karena gila. Ya. Wa huwa min mujibatil la'nah was-sakht. Ini maksudnya apa? Laknat Allah kepada mereka dan kemurkaannya. Terkutuk. Demikian yang disebutkan dalam hadis. Kama jaa fil hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan makanan riba, yaitu orang yang, ya, memberi makan, ya, darinya. Wa katibahu, demikian orang yang mencatatnya. Wa syahidai, kedua saksi transaksi riba tersebut. Wah, ini ancamannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, sangatlah mengerikan, ya. Sungguh terlaknat, ya. Wal'iyadzubillah. Berapa lama kita menikmati, ya, ketika kemudian kita tergoda dengan besarnya
tawaran-tawaran harta riba itu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sedangkan kemudian azab yang menanti itu sungguh sangat ya dahsyat. Makanya diingatkan dalam Al-Qur'an itu tentang ya bahayanya dampak yang akan dirasakan bagi mereka yang bertransaksi dengan cara riba. Wala yaslamun nasu min hadhil uqubah bitaghyiril ismi riba ilal arbah, dan tidaklah banyak manusia itu selamat ya dari uqubah ini, hukuman ini ya. Banyak orang yang maksudnya tertipu ya. Karena apa? Bitaghyiri ismi riba ila arbah. Karena apa? Yang tadinya riba itu kemudian dipoles menjadi apa? Keuntungan. Ya, keuntungan yang biasa didapatkan au fawaid atau faedah ya, fi yang bisa dia dapatkan, au ghairi dzalika minal asma, atau ya nama-nama yang menyilaukan lainnya sehingga dia silau dari nama-nama tersebut. Siapa yang tidak ingin ketika ditawarkan sebuah keberuntungan yang berlipat ganda dalam ya usaha bisnisnya. Tapi ternyata kalau dilihat dari hakikatnya adalah hakikat riba. Ya, jadi dia tertipu di balik ya penamaan itu. Fal ibratu bil haqa'iq wa in ghayyaratil asma, maka ibrah ya, maka yang kita lihat adalah bagaimana hakikat sebuah transaksi itu ya. Maka hakikat sesuatu tidak bisa merubah nama. Fa innal ma'siyata la tataghayyaru haqiqatuha, la tataghayyar haqiqatuha idza ghayyirat ismuha. Karena apa? Maksiat itu enggak berubah hakikatnya sekalipun namanya berubah. Ya. Fa idza summiya riba fawaid, maka dinamakanlah riba itu ya faidah, fawaid. Au summiyat rishwah, atau dinamakan dengan rishwah, sogok. Ikromiyah ya, sogok menyogok itu tadi ya, seakan dia membalas budi ya, memberikan apa kemuliaan kepadanya ya, memberikan apa ya riswah tadi ya. Nah ini nama-nama yang disebutkan oleh Syekh ya, padahal hakikatnya adalah riba. Au nahwi dzalika fal haqiqatu baqiyatun, atau yang semisalnya tapi hakikatnya tidak merubah dari definisi riba itu sendiri. Ya. Wa muta'ati dzalika mu'arradun li uqubatillah, sedangkan orang yang memberi ya riba tersebut maka dia diancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dengan dalil-dalil yang kita kemukakan, yang dikemukakan oleh Syekh, yang kita ya dengar, yang kita baca bahkan dalam Al-Quran, dalil-dalil yang lainnya tentang riba ini, atau dari hadis-hadis Nabi SAW memperingatkan kita ya, dan hendaknya kita kemudian bersikap tegas ya, jangan kemudian mengakhirkan, ini masih ada kesempatan, ini kan sisa ini ya, kemudian apa dia bergampang-gampangan dalam masalah ini, dalam masalah riba ini, atau kemudian memutarbalikkan ya hakikat sesuatu dalam transaksinya ya. Dan ini yang banyak ya, banyak sekali ya, kalau kita tidak memperhatikan bagaimana sih hakikat transaksinya itu. Ya kita bertanya kepada orang yang mengerti detail-detail perkara ini. Ya,
dengan banyaknya perkembangan teknologi yang ada saat sekarang ini, ya, maka dengan sistem online ya kita cari semua kebenaran, ya, agar kita terjaga dari memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu ya agamanya adalah nomor satu. Ya, dia mengedepankan agama. Kalau kemudian agama ini dia korbankan demi untuk mendapatkan sesuatu yang ya sedikit berupa harta, itu karena dia yang besar-besarkan. Sedangkan dunia ini kata Nabi SAW, jika dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Ya. Mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi thumma yarfa'u falyanzur bima raja. Bahwasanya kala Nabi SAW bahwasanya apa? Enggak ada apa-apanya dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat. Maka hanyalah ya dunia itu apa yang seseorang ya, lihat dari apa yang dia celupkan di samudra luas di ujung jarinya ketika dia mengangkat, maka ya setetes atau secuil apa yang ada di ujung jarinya dari air itulah, ya dari luasnya lautan itulah dunia ini. Tapi mengapa orang kemudian membesar-besarkannya? Jiwanya mengerti bahwa selamat di dunia ini meninggalkan dunia itu. Ya, tapi demikian jiwa seseorang itu menangis ketika kehilangan dari keuntungan dunia yang sangat sedikit. Ya. Sedikit dari keuntungan dunia sudah melalaikan banyaknya dari urusan akhirat. Bagaimana jika kemudian dia ya sibuk dengan dunia itu? Ya, pasti dia ya apa dicelakakan dengan kehidupan dunianya itu dan dia tertipu dan melalaikan sesuatu yang wajib, yaitu menjaga ya jiwanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada kewajiban-kewajiban yang wajib kita laksanakan dan juga ada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang harus kita tinggalkan. Ya. Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan wa yajibu 'alal muslim an yakuna muhtarizan fi hadzal bab. Maka hendaknya seorang muslim itu betul-betul menjaga dirinya dalam masalah ini, dalam perkara ini, dalam bab ini. Ya, menempatkan, memposisikan dirinya, menjaganya. Muhtatan hatta la yashtabihu alaih fi hadzal bab, sampai ya dia itu bisa berhati-hati ya tidak terkena syubhat dalam bab ini ya fa alaihi ayattaqiyahu istibra'an li dinihi wa irdihi, maka hendaknya dia itu melindungi dirinya agar menyelamatkan kehormatan dan juga menyelamatkan agamanya, ya, menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Wala yukhatir bi nafsihi wa yu'arriduha lil halak, jangan sampai dia kemudian membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya, ya, menghantarkan kepada kebinasaan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat hadis-hadis ini, ya itu menunjukkan betapa cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu. Ya. Agar mereka selamat dari ancaman-ancaman, dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang bisa merusak ya agamanya, merusak kehormatan dirinya. Ya, kalau rusak agama seseorang, lalu apa yang diharapkan? Ya, bukankah Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk ya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya. Artinya orang yang tidak serius memperhatikan cara beragamanya, dia tidak memperhatikan yang namanya syahwat itu dan syubhat. Ya. Dua ini adalah pangkal keburukan. Yang mana syahwat itu bisa ditangkal dengan kesabaran dia. Ya. Syahwat kepada harta, syahwat kepada yang lain. Ya. Maka fitnah umat ini adalah harta. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummatil mal. Sedangkan fitnah umatku itu ada pada harta. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, faman ittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang melindungi atau menjaga dirinya dari syubhat, ya, hal-hal yang tidak jelas, syubhat, ya, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat-syubhat ini, ya, waqa'a fil haram, maka ya, bisa jadi kemudian dia terjatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keenam ya, dari hadis Arba'in Nawawiyah dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir Abu Abdullah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan. Kita bacakan 3 perkara ini, ya. Dan selebihnya adalah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya. Namun yang sedikit ini kalau kita betul-betul perhatikan, kembalikan kepada penjelasan yang benar dari para ulama yang mereka bawakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang ancaman-ancaman yang keras, ya, dari perbuatan dosa-dosa ini, ya, maka kita tentunya menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita. Karena kita mempelajari agama ini untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita, ya, mempelajari untuk diri kita bisa selamat, kemudian orang lain, orang yang paling dekat kepada kita, istri kita dan juga anak-anak kita, bagaimana kita bisa selamat. Qu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari, ya, api neraka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dituntut bagi kita untuk terus memperhatikan detail-detail muamalat yang ada, berkembang, ya, dengan fasilitas teknologi canggih saat sekarang ini, agar kita betul-betul berhati-hati ketika, ya, bermuamalah dengan, ya, harta itu. Jangan sampai kemudian ternyata kita bermuamalah dengan riba, ya, dengan cara transaksi ribawiyah. Ya, karena betapa besar ancaman yang sudah kita sebutkan tadi, siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dalil-dalil yang kita telah bacakan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.